Geger aksi Aji, terduga pelaku penyiraman air keras kepada Agus Salim, menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya secara langsung kepada Agus Salim selaku korban. Hal itu dilakukan Aji usai menjalani sidang kedua kasus pidana penyiraman air keras atas Agus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini, Senin tanggal 25 November 2024. Lantas, seperti apa respon Agus Salim atas permintaan maaf Aji tersebut? Benarkah Agus menolak permintaan maaf dari Aji seperti yang dinyatakan Agus sebelumnya? Terkait kisruh donasi antara Agus dan Pratiwi Novianti alias Novi, sebelumnya pihak Aji enggan berkomentar, namun memberikan saran bijak. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Aji kali ini atas rencana perdamaian antara pihak Novi dan Farhad Abbas tersebut? Benarkah rekan Farhad Abbas yaitu Krishna Murti sudah menyiapkan pertemuan mediasi antara kedua pihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan kasus pidana kejahatan penyiraman air keras oleh Aji kepada Agus Salim kembali digelar untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi, Senin tanggal 25 November 2024. Terduga Aji hadir langsung di ruang sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan penyiraman air keras kepada Agus. Aji pun menjelaskan alasan dirinya sampai melakukan penyiraman air keras kepada Agus kala itu. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Aji telah mengungkap alasan Aji melakukan penyiraman air keras karena Aji merasa mendapatkan intimidasi dari Agus. Lantas, seperti apa klarifikasi dari pihak Aji terkait hal tersebut yang justru sebelumnya dibantah tegas oleh Agus? Gus, kenapa kamu bilang hukum yang berat, Gus? Apa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras, Gus. Itu aja Bang. Hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Dan saksi korban ada saudara Elmi dan juga Agus Salim. Beserta tadi dihadirkan juga saksi dari penyidik, yaitu penyidik dari Polsek Cengkareng. Jadi ada hal-hal tadi yang sempat kita tanyakan, dari majelis hakim juga menanyakan, digali informasi-informasi dan fakta-fakta pada saat itu, dan juga tadi dari pihak jaksa juga. Jadi semua kita dapat giliran untuk bertanya kepada saksi. Tujuan menggali keterangan-keterangan tadi adalah bagian dari proses untuk kita melihat sebenarnya secara utuh kejadian pidana ini. Ya mungkin itu ya agenda hari ini, fokus pada pemeriksaan saksi tadi. Jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam proses pemeriksaan saksi. Itu yang coba saya luruskan, karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, bukan, tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Aji itu berkewajiban untuk menguruskan itu. Karena kan kejadian percekcokan itu di tanggal 31 Agustus. Proses setelah itu ada penyiraman itu di tanggal 1 September. Nah, apa yang akhirnya mengakibatkan Aji melakukan itu? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Aji pada saat itu masih di dalam proses training, harusnya kan dibina. Nah itu tadi kita. Ya tadi karena Agusnya ganteng, jadi ingin Agusnya jadi rusak cacat. Kalau masalah disiplin, masalah kejujuran itu memang begitu.
Gimana kalau dia di akademi militer di pos? Ini orang kayak nggak pernah ospek gitu, nggak pernah ngalamin ospek SMA SMP. Mental itu kurang gitu. Begitu tersinggung langsung main butain orang kan, kelewatan gitu. Tiba-tiba kamu tersinggung sama kita langsung butain mata, itu kan jahat, itu air keras, nggak ada obatnya. Apa yang Agus rasakan? Trauma awal kejadian pas dia nyiram itu, kalau teringat sih. Indahnya dunia tiba-tiba gelap kan terus. Aku udah mikir itu saat itu memang udah gelap, saat benar-benar gelap. Buta, ya kan Gus? Nah, itu yang jahatnya itu dia itu. Kalau masih bisa diganti mata atau bisa ada underdeal mata dibeli yang walaupun 15 miliar mungkin masih bisa ada harapan. Ini nggak ada lagi. Jadi ini orang masih muda, masih punya kehidupan sampai umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100, tapi buta gara-gara si Aji ini. Ya. Kalau untuk saat ini pasti marah Gus. Kalau perlu dicolok lagi matanya Gus ya, balas gitu Gus. Enggak. Nah, Agus tidak jahat. Tapi setidaknya dihukum yang berat. Oke? Jika sebelumnya permohonan maaf kepada Agus Salim disampaikan melalui kuasa hukumnya pada sidang perdana awal pekan kemarin, maka kali ini pihak Aji sendirilah yang menyampaikan permohonan maaf kepada Agus atas sikap kejinya tersebut, menyirami muka Agus dengan air keras hingga kini Agus kehilangan penglihatan dari kedua matanya. Kenapa? Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Di situ dikatakan ada kata-kata yang dia tidak akui tadi. Tapi saya tetap berdiri tegak pada dokumen perkara yang itu menjadi dasar kita setiap kita mengajukan pertanyaan dan berpendapat. Tapi air keras itu kan Aji saya nggak tahu itu pribadinya Agus ya. Nah, tapi yang pasti gini, saya ulangi lagi. Dari awal saya menangani perkara ini, saya sudah langsung datang menjenguk Agus di rumah sakit Cengkareng. Dan tadi diakui juga oleh Agus. Artinya saya sebagai kuasa hukum Aji juga menjembatani. Saya turut prihatin terhadap kejadian tersebut. Gitu kan. Ini kan bukan hanya tentang cerita perbuatan, tapi kenapa ada perbuatan itu. Nah, ini kan pidana ini kan harus mencari materialnya. Kita harus mencari mens rea, sebab akibatnya apa. Nah, itu yang tadi coba kita gali dalam persidangan. Tapi kalau bicara masalah pribadi, ya berulang-ulang juga saya katakan Aji sudah sangat menyesali perbuatan ini. Dan permohonan maaf itu sebelum rame-rame ini, ya saya langsung datang juga pada saat itu menemui Agus langsung. Tadi Agus juga mengakui itu. Walaupun Aji itu minta maaf sampai 1 juta kali, tidak membuat matanya Agus tidak bisa melihat lagi. Tapi yang perlu digali ini apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini dihukum keras, tapi pelaku pembuangan air keras ini dia tujuannya itu mematikan, membunuh, kemudian membuat orang hidup itu lebih dari mati rasanya karena dari kehilangan memiliki panca indera 5 tapi tiba-tiba jadi 4 ya Gus. Nah, inilah yang membuat masalah ini jadi panjang. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh si Aji itu. Nah, saya nggak tahu keluarganya atau bagaimana, tidak ada sedikit pun memberi bantuan atau apa empati, mereka tidak. Berarti mungkin keluarganya juga sudah ikhlas agar si Aji ini dihukum. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Seberat-beratnya masalah. Berat, kalau perlu buta dengan buta juga ya Gus, kira gitu Gus. Ya nggak apa-apa, kita minta dukungan dan doa masyarakat dan juga hakim. Mudah-mudahan bisa fokus dan tergerak hatinya untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya dihukum ringan. Jangan sampai Agusnya buta, orangnya cuman senang-senang aja. Permohonan maaf pihak Aji rupanya ditolak mentah-mentah oleh Agus Salim. Menurut Agus, sudah selayaknya Aji menyesali perbuatannya dan mendapat hukuman penjara yang setimpal, bahkan seberat-beratnya, karena kini Agus tidak bisa lagi melihat seperti sebelumnya. Dengan demikian, Agus menolak permohonan maaf Aji terkait bantahan Aji atas aksinya melakukan penyiraman air keras tidak secara terencana. Di mata Agus, jawaban itu mustahil karena ketika itu Aji mengikutinya dari belakang.
Lantas, seperti apa respon pihak Aji mendengar pernyataan dari Agus yang berharap agar Aji dihukum seberat-beratnya? Ya harus itu. Itu kan memang perbuatannya, ya harus menyesal lah dia. Tanggung jawab lah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan lah gitu. Ya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Ya kalau tidak direncanakan nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang, itu aja sih intinya. Siap. Harap dihukum seberat-beratnya. Iya, diharap dihukum dia seberat-beratnya lah. Intimidasi, saya nggak pernah ada intimidasi sih buat orang sih. Iya, kalau dia bilang intimidasi itu kan pendapat dia aja sih. Kalau itu kan pernyataan dari korban ya, itu sah-sah saja. Jadi memang mungkin kemauan Agus dari seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat pasal yang disangkakan oleh Aji ini kan sebenarnya ancaman maksimal itu kan ada di 7 tahun. Gitu kan ya. Nanti itu biar menjadi keputusan dan ranahnya majelis hakim. Kita hanya memperjuangkan fakta-fakta yang tidak sempat terungkap dalam proses penyidikan sampai tuntutan ini ya di dalam persidangan ya kita sampaikan semua gitu kan. Terlepas nanti hakim akan mendata seperti apa, tapi kita akan memperjuangkan semua apa yang menjadi fakta-fakta belum terungkap selama hal itu tetap akan nanti saya komunikasikan karena semua itu kan menyangkut dari keluarga keputusannya. Saya sebagai lawyer ini kan sebenarnya tugas saya adalah di ranah yudikatif atau di proses litigasi ini kan. Nah, tapi kalaupun ada hal-hal lain yang memang harus saya coba komunikasikan dengan pihak keluarga berkaitan tadi, coba nanti akan kita sampaikan. Tapi yang pasti itikat baik bentuk pertanggungjawaban dari keluarga Aji pun sejak awal sudah dilakukan walaupun memang tidak maksimal. Ya karena itu kan menyangkut masalah tragedi dan musibah yang mungkin keluarga pun tidak siap secara finansial dan mental juga gitu. Makanya itu yang dianggap tidak maksimal oleh Agus. Tapi kalau ditanya itikat baik sejak awal sudah ada itikat. Resiko aksi kekerasan Aji selain dirinya harus menjalani proses hukum, di sisi lain pihak Agus Salim harus menjalani pengobatan atas matanya. Terkait uang biaya pengobatan Agus dari hasil donasi yang terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah, kini bergulir bak bola salju kian membesar, memanas dan menyeret siapa saja. Namun terkait kisru panas seputar donasi tersebut, pihak Aji yang semula enggan berbicara lebih dalam juga berharap agar Agus mendapatkan haknya dan Novi pun tidak mendapat perlakuan yang membuatnya di kemudian hari merasa trauma untuk berbuat kebaikan. Pihaknya hanya berharap jika memang ada masalah besar, seyogyanya bisa diperkecil dan masalah kecil kalau bisa dihilangkan saja. Akan tetapi, terkait perseteruan Farhad Abbas versus Denny Sumargo, dinilai pihak Aji tidak punya kapasitas untuk menanggapinya. Berkaitan dengan donasi itu dari awal saya juga nggak mau masuk dalam ranah itu karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan area donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapannya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis dan Agus pun tetap berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat pengobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Sampai memandang Denny Sumargo sama Farhad sampai kemana-mana. Apalagi itu terlalu jauh kita nggak monitor sampai ke sana. Walaupun kita dengar informasi itu kan, tapi kita juga menahan positioning kita agar tidak memberikan statement apapun karena itu kan berkaitan dengan kode etik saya sebagai seorang lawyer gitu. Di sisi lain, di tengah panasnya kisru donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim yang berdampak tak hanya diseretnya Novi ke ranah hukum, tapi juga para donatur, mencuat kabar bahwa bakal terjadi pertemuan mediasi perdamaian antara Agus Salim dengan Novi
dengan beberapa kemungkinan poin kesepakatan. Bahkan kali ini inisiatif pertemuan kabarnya justru datang dari pihak Agus menanggapi surat ajakan perdamaian dari pihak Novi. Lantas, seperti apa pihak Aji selaku pelaku penyiraman air keras terhadap Agus? Tapi di luar topik soal perdamaian antara Agus sama Novi, gimana sih tanggapannya? Kita Mungkin no betul comment, kita no comment, ya. Jadi kita tetap pada posisi kita untuk fokus pada persidangan. Di sidang kedua Aji, selaku tersangka penyiraman air keras terhadap Agus Salim, Aji menyatakan permintaan maafnya kepada Agus atas tindakannya sudah melakukan penyiraman air keras kepada Agus. Lantas, seperti apa pernyataan Farhad Abbas yang menyebutkan akan terjadi perdamaian dengan Novi terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah? Benarkah pihak Novi ingin menyerahkan uang donasi kepada Agus tanpa syarat apapun? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Kisru panas donasi untuk Agus Salim dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah sudah mulai ada tanda-tanda akan menemui titik terang. Pasalnya, seperti diungkapkan oleh kuasa hukum Agus Salim, yaitu Farhad Abbas, bahwa akan terjadi perdamaian antara pihak Agus dengan pihak Pratiwi Novianti. Farhad Abbas juga menyebutkan bahwa agenda perdamaian akan terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bahkan Novi akan mencegah netizen membuli Agus dan berusaha fokus pada kesehatan Agus. Komitmen pihak Novi tersebut disambut dengan sangat baik oleh Farhad Abbas dan kliennya Agus. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Prananda ya, Prananda itu. Dan saya sudah berkomunikasi, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu, tidak melibatkan lawyer-lawyer konten, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gue hitung yang datang nanti minggu depan, mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Cuman 3 orang yang ngirim surat, kecuali mereka prank aku baru percaya. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun-asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian. Udah ngomong ke saya. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mas sambut. Komunikasi sama Brian, komunikasi sama Novi saya belum ada komunikasi. Tergantung apa deh, mereka mau apa. Dia mau jual kita beli deh, kita nggak peduli kok. Kita nggak ada pengaruhnya. Operasi akan tetap berjalan gitu ya, kecuali kalau ada penundaan akibat misalnya paru-parunya Agus tertunda baru ditunda. Mau ngancam-ngancam laporin gua ke Pradi, saya laporin polisi kamu nanti, saya laporin kamu biar sampai mewek. Contoh tuh Pablo tuh kan, udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri dengan sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Saya nggak peduli. Mau maaf, minta maaf tidak peduli gitu. Kalau kamu sadar bahwa perbuatan kamu sadar bahwa kamu itu salah, menghina saya, mengganggu saya bekerja
sebagai pengacara pembela kaum lemah, ya alhamdulillah saya nggak laporin lagi. Saya bisa cabut laporan saya. Tapi kalau kalian masih petenteng-tenteng, nyerang-nyerang pribadi dan mempermalukan saya hajar. Hajarnya hukum jamin rakyat itu masih diserahkan pada hukum, ya. Catat, yang sampai semua ngelaporin saya dengan kalimat hajar ini, ya. Selain Farhad Abbas, rekannya Krisnamurti juga mengaku telah mengundang pihak Novi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 untuk hadir dalam mediasi yang digelar pihak Agus Salim di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Agenda pertemuan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait opsi-opsi perdamaian yang telah diusulkan oleh pihak Novi melalui kuasa hukumnya yang meliputi 3 poin penting terkait solusi dari kisruh donasi untuk Agus. Beberapa waktu yang lalu kita menerima surat kedua dari lawyernya Novi, dari lawyernya Novi. Kemudian kita baca suratnya, dari isi poinnya, dari surat tersebut ada 3 poin yang paling terpenting di sini, bahwa uang dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian poin kedua, dari sisa pengobatan Agus akan diberikan kepada Agus untuk kelanjutan hidupnya Agus. Kemudian poin ketiga, apakah uang tersebut di yayasan atau di kita? Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, kita sepakat menunjuk pihak ketiga sama-sama untuk mengelola uang tersebut. Nah, dari surat yang kita baca, menurut kita clear ya. Apalagi ya kan 3 poin tersebut kita sambut baik. Sehingga kita komunikasi dengan pengacaranya Novi bahwa kita menyambut baik dari surat yang saudara layangkan. Dengan demikian bahwa kami akan bikin undangan untuk mereka, membahas lebih lanjut untuk mencari titik poin-poin penyelesaian dalam masalah konflik antara Agus dengan Novi. Jadi kita anggap beberapa poin yang tadi saya sebutkan sudah ada titik temu. Jadi kita lalu kita bilang, boleh gak gantian kita yang bikin acara, kita yang undang. Kalau kemarin kan yang acara kemarin kan Novi yang undang. Nah kalau sekarang kami yang undang, kami yang pilih tempatnya, terus kami yang pilih waktunya, kami yang pilih jamnya. Lalu pihak dari kuasanya Novi nggak keberatan dengan itu. Jadi kami yang menghubungi Novi menyambut baik daripada surat itu. Kalau tidak ada sepakat bahwa kita kedua belah pihak sepakat menunjuk pihak ketiga. Tapi buat saya sekali lagi, kalaupun nggak ada pihak ketiga, uang itu tetap berada di yayasan, buat kami sangat tidak keberatan. Yang terpenting adalah bahwa poin satunya, uang itu dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Yang kedua, kalau selesai pengobatannya Agus, misalkan telah selesai dinyatakan dokter, ada sisanya itu buat berkelanjutan hidupnya Agus. Itu di 2 poin itulah buat kita yang akan menjadi pembahasannya itu di 2 poin itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.